Malam ini kita akan melanjutkan seri mengenai teologi dari kehidupan sehari-hari. Sudah cukup lama kita berada di sini, ada sekitar 5 minggu. Mungkin minggu depan kita akan beralih ke topik yang lain lebih dulu, sebelum nanti kita kembali ke topik ini. Jadi sebenarnya topik ini adalah topik-topik yang sangat sederhana, namun penting dan jarang sekali dijadikan bahan telaah di mimbar-mimbar Kristen. Jadi saya memang sengaja ingin menarik pembelajaran dari bahan-bahan yang jarang dieksplor, bahan-bahan yang seperti doa, puasa, dan yang lain-lainnya, iman, pengharapan, itu sudah sangat banyak dieksplor. Hanya hal-hal seperti ini yang mungkin jarang sekali kita dengar. Nah, itulah sebabnya malam ini kita akan belajar mengenai tertawa di dalam perspektif Alkitab. Sebelum kita belajar banyak mengenai hal tersebut, saya ingin memberikan beberapa fakta terlebih dulu mengenai tertawa. Ya, kita pertama-tama harus menyadari bahwa dari antara makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, manusia adalah satu-satunya makhluk yang tertawa. Anjing tidak bisa tertawa, monyet tidak bisa tertawa, gajah tidak bisa tertawa. Jadi satu-satunya makhluk hidup di muka bumi ini, makhluk ciptaan Tuhan yang bisa tertawa adalah manusia. Jadi para biologis kerap kali menyebut manusia sebagai a laughter animal, binatang yang tertawa. Itu biologis, walaupun kita nggak setuju, tapi itulah kata para biologis, para ahli-ahli biologi yang menyebut bahwa manusia itu satu-satunya dalam tanda kutip binatang yang tertawa. Nah, itu fakta yang pertama. Nah, fakta yang kedua, di dalam sejarah kekristenan, khususnya pada masa lalu, kerap kali tertawa itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Salah seorang yang menjadi contoh yang saya pakai di sini adalah Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus, nama aslinya mungkin hanya sekedar Yohanes. Nah, Chrysostomus itu mungkin julukan. Ya, Chrysostomus artinya si lidah emas. Kenapa dia disebut sebagai si lidah emas? Oleh karena dia sangat fasih di dalam berkhotbah, sangat baik di dalam berkhotbah, seorang pengkhotbah ulung, maka dia mendapatkan nama itu, Yohanes Chrysostomus. Dia adalah uskup agung Konstantinopel, sekarang daerah Turki, Istanbul, yang hidup pada akhir abad keempat sampai awal abad kelima. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak tertawa, jadi meratap jauh lebih penting ketimbang tertawa. Karena meratap itu akan memperkuat ikatan kita dengan Tuhan. Itu kata Yohanes Chrysostomus. Jadi tertawa itu dipandang sebagai sesuatu yang kurang rohani atau tidak rohani. Meratap atau menangis itu sesuatu yang jauh lebih rohani. Ya, dan beberapa rohaniwan Kristen awal menyebut risibilitas. Risibilitas itu maksudnya adalah kemampuan untuk tertawa. Kemampuan untuk tertawa. Jadi beberapa rohaniwan Kristen menyebut risibilitas atau kemampuan manusia untuk tertawa itu perlawanan atau pertentangan dengan akal sehat. Salah satu hal yang bisa kita lihat di sini, bisa kita jumpai di dalam salah satu karya apik, salah satu novel bagus yang ditulis oleh Umberto Eco. Umberto Eco ini membuat sebuah novel fiksi, namun novel fiksi ini dibangun oleh suatu pemahaman apa yang terjadi pada abad pertengahan. Jadi walaupun novel ini fiksi, tetapi ya fiksinya bukan fiksi yang ngawur, fiksinya dibangun di atas dasar kenyataan yang terjadi pada masa yang lalu. Jadi dia menulis sebuah novel yang berjudul The Name of the Rose. Pernah difilmkan oleh Hollywood, dibintangi oleh Sean Connery, dan itu salah satu buku dan film yang cukup bagus yang menceritakan kehidupan biara di abad pertengahan. Nah, di dalam novel tersebut ada percakapan di antara dua biarawan. Satu biarawan bernama Jorge de Burgos, yaitu yang anti tertawa. Yang satunya lagi berada pada sisi yang berlawanan, pro tertawa, namanya William of Baskerville. Nah, dan dalam salah satu pernyataan yang ada di novel tersebut, tertulis kata-kata seperti ini. Jorge berkata, Yesus tidak pernah tertawakan. Tertawa itu membuat tubuh terguncang-guncang, mendistorsi wajah kita sedemikian rupa hingga menyerupai monyet. Intinya bagi Jorge, tertawa itu adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang berakal sehat.
Jadi kita melihat ya bahwa banyak rohaniwan-rohaniwan di masa yang lalu itu memandang tertawa itu sebagai sesuatu yang kurang rohani atau tidak rohani. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Nah, itu loh. Nah, teologi ya, kita juga seakan memberikan peran yang tidak terlalu penting dalam tertawa. Teologi kita mengenai Allah itu kerap diwarnai dengan gambaran Allah sebagai hakim yang tak punya selera sukacita dan tawa. Jadi gambaran mengenai Allah itu kerap kali gambaran yang seperti ini. Allah digambarkan sebagai pribadi yang begitu dingin, tanpa selera humor, kurang sukacita, dan kenyataan ini digarisbawahi lagi di dalam kehidupan gerejawi dengan munculnya khotbah-khotbah yang begitu populer. Salah satu khotbah populer, khotbah yang paling populer, yang paling banyak didengar oleh manusia adalah khotbah yang ditulis oleh Jonathan Edwards, ya, seorang preacher, seorang pengkhotbah besar dari Amerika di New England. Dia berkhotbah, dia menulis sebuah khotbah yang sangat terkenal, judulnya adalah Orang Berdosa di Tangan Allah yang Marah. Jadi di sini Allah digambarkan sebagai bukan sebagai pribadi yang tertawa, tetapi Allah digambarkan sebagai pribadi yang marah. Nah, ini sesuatu yang membuat ya tertawa itu menempati sesuatu yang kurang penting di dalam spiritualitas atau dalam kerohanian Kristen. Jadi yang kerap kali terjadi adalah spiritualitas kerohanian itu kerap kali diukur sebagai sesuatu yang berbanding lurus dengan keseriusan. Berarti makin serius itu makin rohani. Sementara yang cengengesan, yang suka guyon itu dipandang sebagai yang tidak rohani. Nah itu kan kelihatannya begitu ya. Kalau Anda lihat pendeta yang begitu dingin, itu dianggap sebagai seseorang pribadi yang begitu rohani, anggun. Nah itulah. Sementara pendeta yang cengengesan itu dianggap sebagai pendeta yang kurang rohani. Nah itu yang kerap kali kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fakta-fakta yang perlu untuk kita lihat. Namun kalau kita mau jujur, sebenarnya sih ada banyak rohaniwan-rohaniwan besar yang punya selera humor yang cukup lumayan. Martin Luther contohnya. Ketika saya berada di Jerman beberapa sekitar 3 tahun yang lalu, saya mengunjungi gerejanya Martin Luther. Kemudian ada seorang di Hongaria yang menjadi tour leader yang menjelaskan di mana Martin Luther berkhotbah, apa kata-katanya yang terkenal. Ya, salah satu kata-kata yang terkenal adalah kata-kata yang justru ya kelihatannya menggelikan di telinga kita. Dia pernah berkata, mari kita minum bir. Karena siapa yang minum bir, itu tidurnya akan nyenyak. Siapa yang tidur nyenyak, itu tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa, itu masuk surga. Jadi mari kita drink beer. Mari kita minum bir. Nah, itu ungkapan dari Martin Luther yang cukup terkenal sekali. Nggak tahu Anda pernah dengar atau tidak hal ini. Nah, jadi sekali lagi, rohanian besar itu adalah mereka-mereka yang juga suka bercanda. Ya, Martin Luther contohnya bicara yang dalam bagian yang lain di dalam tulisannya pernah berkata, ya memang Tuhan tidak memerlukan pekerjaan baik kita, tetapi tetanggamu perlu pekerjaan baikmu gitu. Itu. Ini sesuatu yang cukup menarik. Nah, jadi ini fakta-fakta yang terkait dengan tertawa. Jadi pada satu sisi memang ada tradisi yang begitu panjang di dalam kekristenan yang memandang tertawa itu kurang rohani. Tapi di satu sisi yang lain ada beberapa rohaniwan yang di dalam hidup dan pelayanannya menunjukkan keceriaan. Dan pada malam ini mari kita akan lihat sebenarnya apa kata Alkitab mengenai tertawa. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa kata Alkitab mengenai tertawa. Ya, yang pertama, Alkitab menggambarkan Allah sebagai Allah yang tertawa dan membuat tertawa umatnya.
Ya, itu. Jadi Allah yang kita lihat di dalam Alkitab bukan saja Allah yang digambarkan sebagai Allah yang marah, walaupun ini kerap kali yang kita tonjolkan di dalam di dalam presentasi-presentasi kita, Allah yang marah, Allah yang serius, nah, itu. Allah yang penuh kasih tetapi juga Allah yang sangat-sangat serius itu loh. Kayaknya sukar diajak untuk bercanda. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, Allah digambarkan sebagai Allah yang tertawa dan juga membuat tertawa umatnya. Ya, kita akan melihat, memang secara eksplisit, gambaran Allah tertawa itu kerap kali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Digambarkan dengan sesuatu yang negatif. Contohnya, Allah mentertawakan manusia yang hendak melawannya. Yang tertulis di dalam Mazmur 2 ayat 4. Di sini digambarkan Allah tertawa. Tertawa namun dalam konotasi yang positif. Allah mentertawakan manusia yang hendak melawannya. Itu seperti semut yang mau melawan manusia, tidak ada gunanya gitu. Kemudian Allah digambarkan sebagai Allah yang menertawakan orang-orang jahat yang menuai apa yang ditaburnya. Nah, ya. Ini seperti seorang ayah yang melihat anaknya dilarang untuk melakukan sesuatu, namun dia nekat melakukan sesuatu dan akhirnya ya kemudian ya dia harus menuai apa yang diperbuatnya dan ayahnya hanya bisa tertawa kecil saja melihat kebodohan dari anaknya. Nah, itu. Namun secara implisit kita juga mendapatkan gambaran Allah yang tertawa bukan saja dengan sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang negatif. Kita juga mendapatkan gambaran Allah yang tertawa dalam hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang positif. Contohnya di dalam Sefanya. Sefanya adalah salah seorang penulis Perjanjian Lama yang dikategorikan di dalam kitab nabi-nabi kecil. Di sana dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, di dalam bagian ini kita melihat gambaran Allah yang bersukacita, Allah yang bersorak-sorai. Nah, di dalamnya secara implisit ada senyum, ada tawa. Tawa akan sesuatu yang baik yang terjadi di dalam diri umatnya. Nah, jadi kita melihat di dalam kitab suci Allah bukan saja digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang bisa marah, namun juga di sini digambarkan sebagai Allah yang bisa bersukacita, Allah yang bisa tertawa. Nah, kita akan masuk lebih jauh lagi. Allah bukan saja digambarkan sebagai pribadi yang tertawa, Allah juga digambarkan sebagai pribadi yang membuat umatnya tertawa. Dia membuat Abraham dan Sarah tertawa ketika mereka mendapatkan Ishak pada masa tua mereka. Di dalam kitab Kejadian kita melihat dua orang yang sudah tua, yang menunggu janji, yang sepertinya hanya tinggal janji. Dan kemudian Tuhan datang dan meneguhkan janji itu. Dan ketika tiga orang utusan Tuhan itu datang dan memberitahu kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan mendapatkan anak di masa tua mereka. Sarah tertawa, itu tertawa seolah-olah mengatakan, Tuhan, are you joking? Tuhan, kamu bercanda, kami ini sudah tua itu loh. Sudah tua, hamil. Oh, kalau zaman sekarang apa kata dunia gitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada akhirnya mereka betul-betul tertawa ketika Ishak lahir. Ishak di dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata Yitzhak. Nah, jadi kalau saudara melihat di televisi ada Perdana Menteri Israel yang namanya Yitzhak. Yitzhak itu sebenarnya nama untuk Ishak. Ya, Yitzhak itu artinya dia tertawa atau dia akan tertawa. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah menjadi pribadi yang membuat Abraham dan Sarah tertawa. Dan ada banyak kasus-kasus di dalam kitab suci di mana manusia, di mana umat Allah dibuat
tertawa oleh Allah. Di sini kita melihat bahwa Allah itu tidak anti tertawa. Nah, ini. Jadi sekali lagi Allah tidak anti tertawa. Mari kita lihat yang kedua. Yesus pun sudah pasti pernah tertawa. Nah, kenapa demikian? Di dalam jantung teologi Kristen ada keyakinan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, sebagai manusia yang sempurna, Yesus bukanlah seorang yang dingin tanpa selera humor. Ya, bukti-bukti secara implisit atau tersirat menunjukkan bahwa dia juga adalah pribadi yang segar. Ya, memang tidak secara langsung ada kata-kata Yesus tertawa. Yang ada itu Yesus menangis, itu ada, maka menangislah Yesus. Ya, tidak ada pernyataan yang eksplisit yang mengatakan maka tertawalah Yesus, tetapi secara implisit para pakar-pakar perjanjian baru memahami bahwa Yesus pun adalah pribadi yang punya selera humor. Hal ini terbukti dengan beberapa hal yang tertulis di dalam perjanjian baru yang sepertinya menggarisbawahi adanya joke-joke di dalam pengajarannya. Dan juga penerimaan dia akan joke-joke dari orang-orang yang lain. Kalau kita bicara tentang joke itu kita bicara dengan ucapan-ucapan yang lucu. Salah satu contoh yang saya mau tampilkan di sini adalah perkataan Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 46. Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi sebelum saya bahas ini, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, sesuatu yang lucu itu sifatnya dalam bahasa ini dikatakan culturally bound and timely bound. Nah, culturally bound itu maksudnya terikat dengan budaya tertentu. Apa yang lucu dalam sebuah budaya belum tentu lucu bagi budaya yang lain. Itu yang disebut dengan culturally bound. Jadi kadang-kadang kita lihat orang Inggris tertawa ketika suatu joke dikatakan sementara kita terdiam, tidak tertawa. Karena apa? Ya karena secara budaya beda. Jadi selain itu, apa yang lucu bagi orang 100 tahun yang lalu belum tentu lucu bagi kita. Karena nggak nyambung dengan situasi kita. Nah, demikian juga apa yang tertulis dalam perjanjian baru yang hari ini kita anggap tidak lucu, bisa jadi pada zaman mereka itu lucu. Jadi apa yang tidak lucu bagi orang Indonesia bisa jadi lucu bagi orang-orang Palestina yang hidup pada abad pertama. Nah, salah satu yang ingin saya angkat di sini adalah perkataan Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Nah, para ahli perjanjian baru sebenarnya menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Nathanael ini adalah suatu joke. Suatu dalam tanda kutip joke yang mengandung unsur ejekan itu. Kalau saya bandingkan sedang dengan kehidupan sehari-hari ini yang contohnya mengatakan, adakah sesuatu yang baik itu muncul dari Malang kecuali tempe? Ya. Nah, itu semacam itu. Jadi semacam itu. Atau Anda bisa mengatakan sesuatu yang lain di daerah Anda. Adakah sesuatu yang baik yang muncul dari Jakarta selain ketoprak? Nah, itu suatu joke yang istilahnya ya joke, tetapi pada saat yang sama juga mengandung unsur seperti merendahkan itu loh. Namun respon Yesus bagaimana? Yesus bukannya marah, mengatakan kamu ngomong nggak bener itu, bukan. Ya, Yesus menanggapinya dan kebanyakan para penafsir perjanjian baru yang istilahnya reading between the lines, maksudnya mencoba untuk menafsir di balik kebisuan, mereka mengatakan, lihat bahwa Yesus ini adalah orang yang juga punya selera humor, dan dia mengatakan, lihat, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus tidak menegur, tidak marah dengan Nathanael yang sedang joking, tidak. Namun dia menanggapinya secara positif, dan kita lihat bahwa pada akhirnya Nathanael menjadi rasul. Nah, jadi perhatikan juga perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan-perumpamaan yang bagi kita mungkin tidak lucu, namun bagi orang abad pertama itu sesuatu yang lucu. Orang Samaria yang baik hati.
Ya contohnya ya di dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, contohnya orang Samaria yang baik hati itu mengandung unsur kelucuan karena bagi orang Yahudi ya, tidak mungkin orang Samaria itu baik hati. Semua orang Samaria itu brengsek. Semua orang Samaria itu jahat. Nah, kemudian Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ini sesuatu yang sangat-sangat istilahnya shocking, mengagetkan itu. Dan juga mengandung lucu. Jadi ketika diceritain begitu tuh sudah ada unsur kelucuan. Orang Samaria yang baik hati. Nah, itu. Nah, kemudian pembangun di atas pasir. Membangun di atas pasir. Membangun kok di atas pasir. Jadi ini sesuatu yang mengandung unsur kelucuan, sekali lagi yang menurut kita tidak terlalu lucu, tapi bagi orang-orang yang hidup abad pertama, sebagaimana dikatakan oleh penafsir-penafsir kitab suci, itu mengandung unsur kelucuan. Coba sekarang satu lagi perkataan dari Tuhan Yesus yang muncul di dalam Matius 23 ayat 24. Di sana dikatakan, "Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan." Nah, itu. Nah, ini menarik sekali kalau kita mengerti bahasa Aram, karena kalau di sana, di dalam bahasa Aram, di situ ada permainan kata. Nyamuk itu khalma, sedangkan unta itu gamla. Nah, khalma dan gamla. Jadi Yesus memainkan kata sedemikian rupa yang bagi pendengar mula-mulanya itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang lucu. Nyamuk kamu tapiskan, tapi unta kamu telan. Nah, itu loh. Nah, jadi di sini kalimat yang mengandung unsur kelucuan. Jadi kembali kepada pertanyaan di atas. Apakah Yesus tertawa? Apakah Yesus pernah bercanda? Jawabannya most probably. Jadi kemungkinan besar, hampir pasti. Apalagi kalau kita melihat di dalam jantung keyakinan Kristen dikatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Dan pada saat yang sama 100% Allah. Sebagai 100% manusia pasti dia mengalami berbagai macam emosi. Bukan saja sesuatu yang terkait dengan kesedihan, tapi sesuatu juga yang terkait dengan kegembiraan, sukacita, dan canda tawa. Oke, kita akan masuk lebih jauh lagi. Apa kata Alkitab mengenai tertawa? Yang ketiga, Alkitab berkata tertawa adalah bagian yang normal dari suatu kehidupan. Jadi tertawa itu adalah bagian yang normal, bukan sesuatu yang abnormal. Jadi kita melihat ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi kita melihat tertawa itu bagian dari kehidupan yang ada di alam semesta ini. Orang yang normal tertawa. Yang terlalu banyak tertawa mungkin abnormal. Nah, tetapi tertawa di dalam takaran yang seharusnya adalah normal. Nah, itu. Jadi tertawa adalah bagian yang normal dari kehidupan. Jadi jangan saudara merasa bersalah kalau saudara tertawa. Yang keempat, tertawa adalah gift yang diberikan Allah kepada manusia. Anda tidak pernah belajar tertawa, toh? Siapa yang mengajari Anda tertawa? Ada yang mengajari Anda tertawa? Coba renungkan hal itu. Nah, tidak ada yang ngajari Anda tertawa. Anda komputer perlu belajar. Bahasa Inggris perlu belajar. Menulis perlu belajar. Ya toh? Bicara juga perlu belajar. Tapi who did you? Who teaches you? Who taught you? Siapa yang mengajar Anda tertawa? Nobody. Itu. Tertawa adalah gift yang diberikan Allah kepada manusia. Tertawa itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Nanti akan kita lihat beberapa manfaat dari tertawa. Oke, kita melihat salah satu ayat yang menggarisbawahi hal ini. Khotbah 8 ayat 15 mengatakan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payah seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi dikatakan itu yang menyertai dalam jerih payah seumur hidupnya yang diberikan Allah, diberikan, given by God. Nah, bersukaria, tertawa, itu adalah gift
pemberian. Jadi kalau Anda bisa tertawa, itu adalah sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang buruk. Nah, inilah 4 hal yang perlu kita ketahui mengenai tertawa sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Ya. Yang kelima, tertawa adalah bagian dari kehidupan yang penuh berkat di masa yang akan datang. Jadi kita melihat salah satu ayat di dalam kitab suci. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Itu adalah bagian dari khotbah di bukit versi Lukas. Kita melihat bahwa di dalam khotbah di bukit, di dalam versi Matius ada khotbah di bukit. Namun Lukas juga punya versi khotbah di bukit, dan yang menarik adalah dia sedikit berbeda dengan Matius di sini. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Kalau di dalam Matius dikatakan berbahagialah kamu yang saat ini meratap, karena kamu akan mendapatkan penghiburan. Nah, itu beda sedikit. Nah, jadi Lukas lebih istilahnya lebih ekstrovert ketimbang Matius yang lebih introvert. Nah, kalau kita lihat Lukas 6 ayat 21b ini berbicara mengenai reward, mengenai upah di zaman yang akan datang bagi mereka yang meratap di zaman ini. Jadi kita melihat bahwa zaman yang akan datang, zaman yang penuh berkat itu akan diwarnai dengan tawa. Apalagi di dalam Alkitab, kehidupan dari zaman yang akan datang itu kerap digambarkan dalam suasana pesta. Yesus kerap kali menggambarkan dunia yang akan datang. Itu seperti suasana pesta. Nah, di dalam suasana pesta, sudah pasti di dalamnya ada aspek tertawa. Karena pesta itu melibatkan sukacita. Dan sukacita itu pasti melibatkan tawa. Nah, jadi kita melihat bahwa dunia akan datang, memang betul tidak ada tangisan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, dia akan menghapus segala air mata. Namun pada saat yang sama, kita meyakini bahwa dunia akan datang, itu juga akan dipenuhi dengan tawa. Nah, jadi kita melihat tertawa itu dari Alkitab, dari sudut pandang Alkitab adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang rohani, bukan sesuatu yang evil, bukan sesuatu yang jahat. Nah, lalu implikasi praktisnya apa dari pengetahuan kita pada malam ini mengenai tertawa itu? Jadi saya melihat ada banyak implikasi sebenarnya. Namun saya ingin menggarisbawahi 3 aspek saja dari tertawa itu yang perlu untuk kita lihat. Yang pertama, menertawakan orang lain itu memang dosa. Jadi kita tidak boleh menertawakan orang lain. Menertawakan orang lain mungkin karena bentuk fisiknya yang aneh, kemudian mengejek-ngejeknya menjadikan bahan joke. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atau mungkin terkait dengan status dia yang mungkin katakanlah tidak pernah sekolah, belum bersuami, belum beristri. Nah, itu kita tidak boleh mentertawakan orang lain karena hal-hal tersebut, karena penampilannya, karena statusnya. Yang menertawakan orang lain itu memang dosa. Namun tertawa itu sendiri pada dasarnya adalah sesuatu yang positif. Jadi tertawalah. Dan beberapa hal yang positif dari tertawa itu apa sih sebenarnya? Mari kita lihat yang pertama, tertawa itu menyatukan. Jadi, ketika kita masuk ke dalam suatu ruangan di mana kita bertemu dengan wajah-wajah yang tertawa dengan tulus, kita merasa diterima. Ini tertawa itu menyatukan. Beda rasanya kalau kita masuk di dalam ruangan yang kita lihat adalah wajah-wajah yang dingin, wajah-wajah yang cemberut. Yang kita alami di sana adalah penolakan, bukan hospitality, bukan keramahan. Tertawa itu menyatukan. Jadi ketika seseorang itu tertawa, kita merasa bahwa kita diterima. Kita menjadi bagian daripada mereka.
Jadi ini penting sekali dalam kehidupan gereja. Jadi dalam kehidupan gerejawi, ketika ada orang-orang baru datang, tawa akan menjadi alat yang akan membuat mereka menyatu dengan kita. Karena mereka merasa diri mereka diterima. Karena mereka merasa bahwa mereka mendapatkan hospitality atau keramah tamahan dari kita. Tertawa itu menyatukan. Yang kedua, tertawa itu menyembuhkan. Healing bisa terjadi kalau kita tertawa. Nah, ini adalah seorang yang namanya Susan Sparks. Dia dulu adalah seorang pengacara, lawyer. Dan kemudian dia terkena kanker. Dan hari ini dia menjadi seorang komika, seorang komedian profesional. Dan yang menarik lagi, dia menyerahkan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan dan sekarang menjadi gembala sidang di gereja Southern Baptist. Dan pada saat yang sama masih menekuni profesinya sebagai komika, sebagai stand up comedy seperti Dodit, seperti Cak Lontong, model-model begitu. Jadi tertawa itu menyembuhkan. Nah, Norman Cousins ini seorang yang menulis sebuah buku khusus hubungan tertawa dan kesehatan, menyatakan bahwa 10 menit tertawa punya efek menghilangkan rasa sakit sekitar 2 jam. Jadi tertawa itu menyembuhkan, saudara-saudara sekalian. Tertawa terbukti dapat meningkatkan sistem imun, membuat otot-otot lebih rileks, membantu mengurangi resiko serangan jantung, mengurangi kecemasan, memperbaiki mood, dan meningkatkan resiliensi. Resiliensi itu maksudnya daya tahan. Jadi ketika hidupnya itu susah, kalau dia punya resiliensi tinggi, maka dia tidak akan gampang bunuh diri. Daya tahannya kuat seperti kecoa. Wah, itu loh, diinjak mati-mati. Nah, itu. Walaupun dia ditekan dengan kehidupan yang sulit, ya tenang saja karena dia biasa tertawa. Itu. Nah, dan kemudian yang ketiga, tertawa itu punya potensi membawa orang menerima Injil. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen itu seharusnya adalah orang yang boleh dikatakan harus selalu bersuka cita. Nah, karena apa? Karena kita punya jaminan kehidupan yang luar biasa, jaminan kehidupan kekal. Kita punya jaminan kehidupan kekal. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang begitu luar biasa. Yesus pernah berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup dan kelimpahannya. Nah, bagaimana kita bisa menyeberangkan sesuatu yang luar biasa ini, hidup dan kelimpahannya ini? Ya dengan gaya hidup kita, dengan cara kita hidup. Cara hidup yang bagaimana ya? Cara hidup yang penuh dengan sukacita. Walaupun bukan berarti bahwa kesulitan hidup itu harus disangkal, kesulitan hidup itu harus dihindari, bukan. Kesulitan hidup itu harus dihadapi dan dihadapi dengan senyum. Saya akan mengutip perkataan dari Francis de Sales. Dia mengatakan begini, do not become upset when difficulties come your way. Love in its face and knows that you are in the arms of God. Bisa mengatakan jangan menjadi istilahnya terganggu atau susah ketika kesulitan itu menghadang jalan hidupmu. Tertawakan saja dan ketahuilah bahwa engkau ada di tangan Allah. Jadi ini hal yang penting sekali. Jadi ketika orang lain melihat bahwa kita tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka akan bertanya-tanya apa ya rahasianya. Orang ini susah tetapi kok tetap tenang, santai, ya, itu. Ya, tetap bisa bercanda. Nah, ini yang penting sekali. Dikatakan bahwa tertawa itu punya potensi membawa orang menerima Injil. Orang yang tertawa, katanya Saint Teresa dari Avila itu adalah orang yang rohani. Dia mengatakan begini, biarawati yang selalu muram itu bukan biarawati yang baik.
Saint Teresa dari Avila mengatakan, saya lebih takut pada satu biarawati yang tidak bahagia ketimbang kumpulan roh jahat yang banyak. Nah, semuanya ini memberitahu kepada kita bahwa tertawa adalah suatu aktivitas rohani. Jadi mereka yang kehilangan tawa itu justru adalah orang yang sedang menghadapi persoalan rohani yang serius. Ya, nah disinilah kita belajar mengapa kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana. Jadi saya tutup dengan pernyataan dari Saint Franciscus dari Assisi yang pernah mengatakan, beritakan Injil sepanjang waktu, bila perlu tanpa satu kata pun. Menarik sekali ini kata-kata ini. Beritakan Injil sepanjang waktu. Beritakan Injil, preach the gospel all the time. Nah, beritakan Injil sepanjang waktu dan kalau perlu tanpa kata-kata. Pertanyaannya how? Memberitakan Injil tanpa kata-kata. Memberitakan Injil tanpa kata-kata bisa dilakukan dengan cara hidup kita yang senantiasa ceria. Nah, ya, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada pengajaran yang praktis hari ini. So, love, tertawalah, smile, tersenyumlah. Karena smile dan love, karena tersenyum dan tertawa itu bukan sesuatu yang salah bila dilakukan pada tempatnya, pada waktu yang tepat. Malah itu adalah suatu hal yang rohani sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.